Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Adi Dharma Putra dari SMAN CMBBS, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami di ruang kolaborasi yang kedua terkait menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal, dalam hal ini adalah Pandeglang, yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Uh, ya, kita akan mulai. Ini adalah kelompok kami. Setelah melakukan diskusi, ada Bapak Kodri, ada Miss Teti, ada Miss Yayah, Miss Anu, dan saya sendiri. Pak Tri Adi Dharma, biasa dipanggil Pak Tri. Hasil diskusi kami terkait menemukan nilai-nilai luhur terkait konteks sosial. Sebelumnya saya awali dengan beberapa pendahuluan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara atau Raden Suryadi Sunaningrat adalah seorang pendidik dan pahlawan nasional Indonesia yang memiliki pemikiran yang sangat luar biasa, sangat progresif dalam bidang pendidikan. Beliau percaya bahwa pendidikan itu harus mencakup aspek sosial, mencakup aspek kultural, serta harus relevan dengan kehidupan masyarakat di mana pendidikan itu berada. Nah, dalam konteks daerah Pandeglang, di sini tuliskan ada beberapa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berikut ini adalah beberapa di antaranya. Jadi beberapa konteks sosiokultural yang kami telah diskusikan, kami coba terjemahkan ke dalam beberapa hal di daerah Pandeglang kami yang tentu kita pikirkan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 4 konteks sosiokultural yang kita hasilkan atau kita pikirkan bersama yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah kekayaan budaya dan kearifan lokal. Itu adalah konteks sosiokultural yang pertama. Yang kedua adalah konteks semangat gotong royong. Yang ketiga adalah kebinekaan dan multikulturalisme, serta yang keempat adalah konteks sosiokultural terkait lingkungan alam. Nah, kenapa 4 hal ini atau 4 konteks ini coba kita hadirkan? Karena memang ini sesuai dengan konteks yang ada di daerah Pandeglang. Kita akan coba ejawantahkan satu persatu. Pertama adalah konteks sosiokultural yang pertama adalah tentang kekayaan budaya dan kearifan lokal. Tentu di daerah Pandeglang gitu ya, luar biasa kaya akan budaya lokal yang meliputi tradisi. Banyak sekali tradisi-tradisi lokal yang ada di daerah Pandeglang. Termasuk banyak sekali adat istiadat daerah Pandeglang, seni, budaya, dan bahasa daerah. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menekankan pentingnya menghargai dan mempertahankan warisan budaya lokal, serta mendorong pengakuan terhadap kearifan lokal di dalam pendidikan gitu ya. Dan dalam konteks ini saya telah tuliskan secara detail bahwa konteks kekuatan sosiokultural di daerah Pandeglang terkait kekayaan budaya dan kearifan lokal ini bisa dimanfaatkan untuk membangun kurikulum yang mencakup pengetahuan dan apresiasi terhadap budaya lokal. Nanti bagaimana caranya konteks ini kita implementasikan akan coba kita bahas di beberapa slide berikutnya gitu ya. Nah, yang konteks sosiokultural yang kedua adalah terkait semangat gotong royong, semangat berkolaborasi begitu ya. Pandeglang ini memiliki tradisi gotong royong yang sangat luar biasa, semangat gotong royongnya sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah menekankan pentingnya gotong royong dan kolaborasi dalam pendidikan, baik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru maupun guru dengan komunitas begitu ya. Nah, konteks sosiokultural di Pandeglang yang didasarkan pada semangat gotong royong, semangat berkolaborasi, dapat digunakan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mengadakan kegiatan bersama, memupuk sikap saling membantu, serta bekerja sama. Itu konteks yang kedua. Nah, konteks yang ketiga, konteks sosiokultural yang ketiga adalah terkait kebinekaan dan multikulturalisme gitu ya. Tentu Pandeglang sekalipun di daerah Pandeglang mungkin secara apa yang kita ketahui seolah-olah seperti homogen, tapi sebenarnya Pandeglang ini adalah daerah yang memiliki keanekaragaman yang sebenarnya cukup beragam gitu ya, terkait etnisnya, budaya dan agamanya. Nah, hal ini mencerminkan kekayaan sosiokultural yang dapat menjadi sumber pengayaan dalam pendidikan, enrichment dalam pendidikan gitu ya. Pendidikan inklusif yang salah satunya juga disampaikan oleh
Ki Hajar Dewantara begitu ya. Ya, bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang, dan juga pendekatan multikultural dalam pendidikan seperti yang selalu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dapat memanfaatkan kekayaan budaya ini, kekayaan etnis ini untuk membangun pemahaman siswa, untuk membangun toleransi siswa. Itu bisa digunakan tuh. Termasuk juga untuk membangun bagaimana rasa saling menghormati di antara siswa. Maka konteks yang ketiga kami pilih sebagai konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konteks yang keempat adalah konteks yang terkait lingkungan alam. Pandeglang luar biasa memiliki keindahan alam yang kaya, memiliki pantai, memiliki gunung, memiliki hutan gitu ya. Nah, pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara juga memberikan garis bawah atau menggarisbawahi pentingnya memahami dan menjaga lingkungan alam dalam pendidikan, termasuk dalam kodrat alam salah satunya yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kekuatan sosiokultural ini dapat digunakan untuk mengembangkan program pendidikan lingkungan yang melibatkan siswa dalam mempelajari dan menjaga kelestarian alam. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik yang kedua disampaikan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya di daerah Pandeglang untuk memperkuat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat dalam konteks lokal sosial budaya di daerah Pandeglang. Nah, bagaimana caranya? Maka ini ada beberapa hal atau beberapa cara implementasinya. Setidaknya ada 5 cara mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Pertama, kita bisa mengimplementasikan pendekatan pendidikan berbasis budaya lokal. Yang kedua, kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Yang ketiga, kita bisa melakukan pendidikan yang berbasis komunitas dan pembelajaran yang kolaboratif. Yang keempat, kita bisa mengembangkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Sampai yang kelima adalah pendidikan lingkungan dan kelestarian alam. Dari kelima cara ini, cara implementasi ini, coba kita terjemahkan, kita jawantakan satu persatu. Seperti apa pendekatan pendidikan berbasis budaya lokal. Nah, karena Ki Hajar Dewantara ini sangat menghargai dan mempertahankan warisan budaya lokal, maka dalam konteks daerah Pandeglang, pendidikan dapat dikembangkan dengan memasukkan nilai-nilai budaya daerah ke dalam kurikulum. Kita bisa memperkaya kurikulum, kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai budaya di dalam kurikulum. Misalnya, melibatkan siswa dalam kegiatan seperti mempelajari tradisi lokal. Secara teknis, tradisinya bisa kita pilih yang memang kuat di daerah Pandeglang. Tapi ini coba kita bahas dulu secara general, tidak secara teknis seperti apa melibatkan siswanya, tradisinya apa yang bisa kita pakai dari Pandeglang. Sebenarnya sangat banyak gitu ya, tinggal disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing gitu. Tapi pada prinsipnya pendekatan pendidikan berbasis budaya lokal ini kita bisa lakukan untuk memperkaya kurikulum yang ada di sekolah kita gitu ya, atau memperkaya kurikulum dalam proses pendidikannya. Jadi melibatkan siswa dalam kegiatan tradisi lokal, dalam kegiatan mempelajari tradisi lokal, mempelajari adat istiadat, seni dan bahasa daerah. Tentu hal ini akan membantu memperkuat karakter siswa dalam menghormati dan menghargai budaya setempat. Itu implementasi yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melakukan cara atau implementasi penterjemahan dari bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Nah, pendidik dapat menggabungkan, mengintegrasikan, memasukkan nilai-nilai kearifan lokal Banten seperti gotong royong, semangat berbagi, hormat kepada sesama, dan keberanian dalam menghadapi tantangan ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Ya tentu hal ini dapat dilakukan melalui cerita, permainan, diskusi, dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru atau sebagai atau pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Atau bisa juga melakukan proyek kolaboratif yang bisa kita yang dapat menggali nilai-nilai yang tadi disebutkan ya, seperti gotong royong, semangat berbagi, dan yang lainnya. Implementasi yang ketiga adalah terkait pendidikan berbasis komunitas dan pembelajaran kolaboratif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan peran masyarakat dalam pendidikan. Nah, dalam konteks daerah Pandeglang, pendidikan berbasis komunitas dapat diterapkan dengan melibatkan orang tua, melibatkan tetua, melibatkan tokoh, melibatkan lembaga sosial, dan dalam semua proses pendidikan. Itu termasuk dalam pendidikan berbasis komunitas begitu. Kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat dapat membantu siswa memahami nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah serta mengembangkan sikap
gotong royong, mengembangkan sikap kolaboratif, tanggung jawab sosial dan lainnya. Termasuk kita bisa juga melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti komunitas tadi seperti disampaikan di awal. Kita bisa melibatkan tokoh adat, kita bisa melibatkan budayawan dalam proses pembelajaran karena ini dapat memberikan wawasan secara langsung, terlihat secara langsung tentang nilai-nilai kearifan budaya Banten dengan stakeholder yang memang benar-benar terjun dalam bidangnya gitu ya, seperti tokoh adat, budayawan dan lainnya. Nah, para pemangku kepentingan ini dapat menjadi kita bisa secara teknis dalam pembelajaran berbasis komunitas atau pembelajaran kolaboratif secara teknis bisa kita jadikan sebagai narasumber pada saat proses pembelajaran, bisa kita jadikan sebagai mentor dalam kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Bisa kita jadikan sebagai mitra dalam pembelajaran sehingga ini benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa praktis dan pemahaman mendalam kepada siswa tentang budaya dan tradisi lokal. Itu implementasi yang bisa kita lakukan untuk menemukan atau dalam pendidikan sesuai dengan konteks sosiokultural yang tadi disampaikan. Implementasi yang keempat adalah bahwa pengembangan sikap toleransi dan menghargai keberagamaan. Pandeglang ini memiliki kecenderungan keanekaragaman etnis dan agama. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu salah satu adalah tentang inklusivitas dan multikulturalisme dapat diterapkan dalam pendidikan. Siswa dapat diajak untuk memahami dan menghargai keberagaman yang ada, keberagaman sosial, keberagaman budaya, keberagaman agama. Yang ada memang di lingkungan daerah Pandeglang kan cukup beragam ya, bahkan beberapa sangat beragam. Hal ini akan memperkuat karakter siswa dan membuat siswa belajar dalam mengembangkan sikap toleransi sehingga di masa yang akan datang mereka bisa saling menghargai, bisa saling bertoleransi dalam kebinekaan yang ada, dalam keberagaman yang ada. Gitu. Siswa bisa saling menghormati, bisa menimbulkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi yang kelima adalah pendidikan lingkungan dan kelestarian alam. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya memahami dan menjaga lingkungan alam dalam pendidikan. Di Pandeglang, pendidikan lingkungan dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal yang berkaitan dengan alam, seperti pelestarian hutan, pelestarian pantai, pelestarian gunung, yang ada di daerah-daerah Pandeglang. Ya. Nah, siswa bisa dilibatkan dalam kegiatan alam, dengan kegiatan yang melibatkan alam, gitu ya, bisa dilibatkan, mereka akan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, gitu ya, menghargai keindahan alam setempat dan belajar mengambil manfaat dari alam dengan bijak. Ya. Tentu ini sesuai juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait kodrat alamnya ya, kurang lebih seperti itu, sehingga siswa benar-benar paham terkait alamnya dan bisa belajar sesuatu dari alam. Lalu dari diskusi yang berkembang dalam kelompok kami sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal, sosio-kultural di daerah Pandeglang yang dapat diterapkan. Maka yang kita pilih sebagai satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah salah satunya adalah yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di Pandeglang, pendekatan belajar dari dan untuk masyarakat. Education for and from society, begitu ya. Nah, maksudnya apa? Ini saya coba jelaskan secara bertahap. Jadi pendekatan ini mendorong siswa untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai sumber belajar hingga menjadi tujuan akhir dari pembelajaran tersebut. Maka disebut pendekatan dari dan untuk masyarakat, pembelajaran yang berbasis masyarakat. Memahami, belajar dari masyarakat dan sampai pembelajaran itu pada akhirnya menuju atau tujuan akhirnya adalah masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Pandeglang, pendekatan dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat serta mengaitkan pembelajaran dengan kebutuhan dan realitas sosial budaya yang ada di daerah Pandeglang tentunya. Nah, konsep ini menggarisbawahi pentingnya membuat relasi pembelajaran, pentingnya menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Ini lebih kontekstual gitu ya, dan kebutuhan masyarakat setempat dan lebih manfaat. Dalam konteks lokal sosio-budaya, sosio-kultural di daerah Pandeglang, pendekatan ini dapat diterapkan dengan melibatkan siswa dalam proyek tertentu atau kegiatan tertentu yang memang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Jadi useful sekali pembelajarannya gitu.
sangat-sangat bermanfaat, bermakna juga gitu ya, berguna bukan hanya untuk siswa juga untuk masyarakat setempat. Contoh realnya, contoh sederhananya adalah siswa dapat melakukan penelitian tentang masalah lingkungan di daerah mereka, merancang inisiatif untuk pemilihan lingkungan. Ini contoh realnya saja, contoh teknisnya nanti bisa lebih detail yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Ya, mereka dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi lingkungan, lembaga pemerintahan, dan seterusnya untuk melaksanakan kegiatan misalkan penanaman pohon, pembersihan pantai, dan lain-lainnya. Contoh sederhana dalam apa yang kita pilih ya konteksnya. Makanya penting sebagai sebuah kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara kita pilih adalah belajar dari dan untuk masyarakat gitu ya. Nah, ini yang terakhir. Selain itu juga siswa dapat menerapkan pendekatan ini, pendekatan belajar dari untuk masyarakat dalam menggali dan mempelajari kearifan lokal budaya daerah mereka. Mereka bisa mengadakan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh adat dan seterusnya gitu ya. Sehingga siswa dapat berbagi pengetahuan mereka dengan masyarakat melalui pameran, kunjungan seni, bahkan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Terakhir, pendekatan belajar dari dan untuk masyarakat mampu menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah dengan mengintegrasikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Demikian hasil dari diskusi kami, hasil presentasi kami. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia. CGP Angkatan 8 Pandeglang. Semoga terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.